Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Anak-anakku sekalian, kembali berjumpa bersama Ibu. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar entity relationship diagram atau diagram relasi entitas di Visio. Entity Relationship Diagram atau ERD yang akan kita gambar yaitu seperti pada diagram berikut. ERD ini menggambarkan sebuah sistem informasi perpustakaan sederhana. Selanjutnya kita akan menggambar ERD-nya. Kita buka dulu Visionya. Setelah tampil, kemudian kita pilih More Template. Kategoris. Kemudian pilih Software and Database. Karena kita membuat diagram yang berhubungan dengan database ya. Kita pilih Crowfoot Database Notation. Klik 2 kali. Kemudian kita create. Nah, ini halaman yang bisa kita gambarkan diagram ERD-nya. Nah, ini posisi kertas berupa portrait. Jika ingin mengubah menjadi landscape, kita bisa mengklik design. Di sini ada orientation-nya ya. Bisa pilih portrait atau landscape. Di sini Ibu akan memilih landscape. Kemudian kita zoom sedikit. Sekarang kita akan menggambarkan tabel pertamanya, tabel entity pertama. Bisa diklik 2 kali, entity, atau bisa juga ditarik seperti ini. Kita beri nama, sesuaikan dengan nama di tabelnya. Yang pertama yaitu kita buat tabel anggota dulu ya. Tabel anggota. Tabel anggota ini berisi field-nya yaitu kode anggota, nama, jenis kelamin, jurusan, angkatan, alamat. Kita buat dulu isi dari field di tabel anggota. Biasanya kalau bukan kode anggota, dia bisa berupa ID anggota ya namanya. Kita pakai huruf kecil semua aja. Ini kita pakai huruf kecil semua aja. Nah, untuk menambahkan ke bawah, itu kita bisa klik hanya satu field saja, seperti ini. Kemudian klik kanan, pilih copy. Kita klik kanan lagi, pilih paste. Jadi bisa kita paste perbanyak ya. Oke, setelah nama JK, yang terakhir ini bagaimana kalau kelebihan? Tinggal kita klik pada tulisannya ya. Kemudian kita klik kanan, pilih cap. Primary key-nya sudah ditentukan yaitu yang paling pertama, kode anggota. Di tabel ini bisa kita tambahkan tipe datanya, bisa juga tidak. Nah, kalau di contoh ini
tipe datanya tidak ditambahkan. Tapi jika ingin menambahkan tipe datanya pada tabel ini, cukup diklik kanan. Pada tabel anggota, klik Show Attribute Types. Nah, di sini ya. Misalnya kalau ingin menambahkan tipe data dari masing-masing field. Misalnya kode anggotanya, tipe datanya char. Nah, untuk mengubah tipe datanya bisa kita klik tulisan tipe data di sini, kemudian klik kanan, bisa kita edit text. Nah, jadi disesuaikan saja ya. Namun jika tipe datanya tidak ingin ditampilkan, tinggal kita klik saja di tabelnya, kemudian klik kanan. Kita hilangkan centang Show Attribute Types ya. Seperti ini. Setelah satu tabel sudah digambarkan, kita lanjutkan untuk menggambar tabel selanjutnya, yaitu tabel entitas yang kedua. Kita gambarkan tabel buku di sini ya. Kode buku, kemudian judul, pengarang. Ini saya copy. Setelah judul, itu di sini nama fieldnya penulis, kemudian penerbit, tahun terbit. Oke, nomor key-nya juga sudah ditentukan, yaitu yang paling atas, yaitu kode buku. Kita buat tabel selanjutnya yang menghubungkan antara entitas anggota dan buku, yaitu di sini tabel peminjaman. Kita tambahkan satu lagi ya. Kita ganti namanya menjadi peminjaman. Kemudian di sini primary key-nya kode pinjam. Di sini tanggal pinjam. Ini saya ganti ya, bukan tanggal kembali tadi, menjadi tanggal jatuh tempo. Jadi kapan dia harus mengembalikan. Kemudian ini bisa kita copy. Setelahnya ada petugas. Di sini ya. Kode petugas, kode anggota, lagi kode buku. Setelah selesai, kita akan membuat foreign key-nya atau kunci penghubung antar tabel. Jadi di sini ada kode anggota yang menghubungkan ke tabel anggota, kemudian kode buku yang menghubungkan ke tabel buku. Kita klik kanan, pilih Set Foreign Key. Nah ini. Kemudian yang di bawahnya juga sama, kode buku, kita klik kanan, pilih Set Foreign Key. Ini petugas sebenarnya foreign key juga, tapi karena belum kita gambar ya,
nanti kita akan berikan foreign key ke kode petugas. Selanjutnya, kita tambahkan dulu tabel petugas yang belum. Primary key-nya kode petugas. Nama, ini saya copy kembali. Sini jabatan tugas. Oke, ini kita tarik ke atas karena sudah. Pada tutorial kali ini saya hanya akan mencontohkan 4 tabel ini untuk membuat relasi di ERD-nya. Setelah 4 tabel ini jadi, kita selanjutnya bisa membuat relasi atau hubungan antar tabel. Cara membuat relasinya seperti pada ERD contoh, itu kita membuat penghubung antara tabel anggota ke peminjaman, kemudian tabel buku juga ke peminjaman, tabel petugas pun ke peminjaman. Ini saya buat dulu kode petugasnya, kita klik kanan menjadi foreign key. Untuk membuat relasinya, yang pertama dari anggota ke peminjaman ya. Dari anggota ke set ke kode anggota, kemudian dilepas. Untuk mengubah notasinya, di sini kan harusnya kode anggota itu one, kemudian kode anggota yang di peminjaman itu yang many. Jadi ini terbalik ya. Jadi kita perbaiki dulu notasi relasi hubungannya ini, kita klik relasinya, kemudian kita klik kanan, set begin symbol. Kita pilih yang ini, one and one only. Kemudian yang di ujung sini kita klik kanan lagi, set and symbol one or more. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk relasi yang selanjutnya dari kode buku ke kode buku yang ada di peminjaman. Kita klik relationship-nya, kemudian ini saya letakkan di sini. Ini saya tarik ke sini ya. Kemudian yang ini kita tarik ke kode buku. Relasinya dari kode buku ini one, ini kita klik kanan. Bagian simbolnya kita ganti jadi one or more. Kemudian yang di bawah lagi, dari kode petugas di tabel petugas ke foreign key kode petugas ke tabel, kita klik relationship, saya letakkan di sini. Ini saya tarik ke kode petugas. Kemudian yang ini kita tarik lagi ke kode petugas juga. Nah, ini ya, sudah ada relasinya. Tinggal kita ubah notasinya. Saya klik, ini bagiannya seperti yang di atas. Kita klik kanan, bagian simbolnya itu one or more. Yang ini ya sudah pas. Posisinya bisa kita ubah. Jadi tidak mesti seperti ini ya. Misalnya mau menyesuaikan, ini nanti mau diubah letaknya, posisinya seperti pada contoh ERD di yang sebelumnya kita gunakan sebagai contoh. Jika sudah selesai ERD-nya, maka jangan lupa untuk menyimpan diagram yang sudah digambarkan. Demikianlah video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Stay healthy dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.